Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah instrumentasi molekular. Perkenalkan, nama saya Pinarti Astri, NIM P051501210089. Perkenalkan, nama saya Anissa Pramulia, NIM P051501210059. Perkenalkan, nama saya Aulia Pahlepi, NIM P051501210062. Perkenalkan, saya Dwi Gita Oktoriza dengan NIM P051501210068. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri dengan NIM P051501210069. Perkenalkan, nama saya Efrida Angelita Putri dengan NIM P0515012100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadamayanti dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 1B. NIM saya P051501210071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Anggraini, NIM P051501210075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Ferilio Luyandi dengan NIM P051501210080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Pamungkas dengan NIM P015150121091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahaisa Fitri Bevi dengan NIM P051501210092. Perkenalkan, nama saya Rani Kartina, NIM P0515121094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati dengan nomor NIM P05150121099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Andita Auriel dengan NIM P051501210101. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara mengoperasikan mikroskop dan fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Di sini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan mikroskop. Di sini yang digunakan adalah mikroskop cahaya. Langkah pertama adalah letakkan mikroskop di atas meja sehingga mikroskop berada persis di hadapanmu. Langkah kedua, putar revolver dan pilih lensa objektif dengan perbesaran lemah. Langkah ketiga, atur cermin dan diafragma. Untuk melihat kekuatan cahaya yang masuk dari lensa okuler nampak terang bulat yang dikenal dengan lapangan pandang. Keempat, tempatkan preparat pada meja benda dan jepitlah menggunakan penjepit objek. Langkah kelima, putarlah pemutar kasar untuk memperjelas gambar. Untuk mempertajam gambar, maka putarlah pemutar halus. Langkah keenam, apabila telah ditemukan bayangan objek, maka gantilah perbesaran lensa objektif dari perbesaran lemah sampai ke perbesaran kuat dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali dengan cara memutar revolver hingga berbunyi klik. Apabila telah selesai menggunakan mikroskop, maka bersihkanlah mikroskop dan simpan pada tempatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dan bagian mikroskop, yaitu yang pertama lensa okuler. Lensa okuler yang terletak di bagian teratas mikroskop menjadi lensa paling dekat dengan mata pengamat. Fungsi lensa okuler adalah membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa ini hanya satu. Untuk di dalam mikroskop monokuler, karena dilihat menggunakan sebelah mata saja. Sebaliknya, di dalam mikroskop binokuler terdapat dua lensa okuler, sehingga pengamatan dengan dua mata menjadi lebih nyaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tabung mikroskop.
Tabung mikroskop berfungsi untuk mengatur fokus sekaligus menjadi penghubung antara lensa objektif dengan lensa okuler. Nama lain dari bagian ini adalah tubus mikroskop. 3. Revolver. Revolver adalah tuas penyangga lensa objektif. Fungsinya yaitu untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop. 4. Fungsi lensa objektif. Sesuai dengan namanya, fungsi lensa objektif yang paling utama adalah untuk mengamati sebuah objek dengan jelas mendetail. Bagaimana caranya? Yaitu, lensa objektif merupakan lensa cembung sehingga mampu memperbesar bayangan objek yang terletak di depannya. Tersedia dalam skala perbesaran 10 kali, 40 kali, hingga 100 kali. 5. Lengan mikroskop. Lengan mikroskop merupakan bagian yang digunakan untuk memegang mikroskop dan untuk memindahkan mikroskop. 6. Meja objek berfungsi untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati. 7. Penjepit objek berfungsi untuk menjepit objek di atas meja objek agar preparat tidak bergeser saat diamati. 8. Menjelaskan bagian kondensor yang merupakan lensa tambahan yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dalam mikroskop. 9. Diafragma. Diafragma adalah untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk sehingga pengamat bisa menentukan jumlah cahaya yang masuk. Fungsi diafragma yaitu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke objek pengamatan. 10. Menjelaskan tentang bagian filter. Filter terletak di bawah diafragma yang berfungsi untuk mengurangi cahaya yang terlalu kuat. 11. Reflektor atau cermin. Kegunaannya untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Cerminnya pun terbagi menjadi 2. Yang pertama, cermin datar, dan yang kedua, cermin cekung. Cermin datar biasanya digunakan oleh cahaya yang lebih kuat, seperti sinar matahari. Sedangkan cermin cekung digunakan untuk cahaya yang lemah, seperti sinar lampu. Makroskop. Makroskop berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop dapat turun dan naik dengan cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrometer skop. Mikrometer adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur suatu ketebalan benda. Disebut sebagai diameter dalam istilah pengukuran benda. Perlu diketahui bahwa fungsi dari diameter ini mengukur benda kecil atau mikro. Mikrometer skop untuk memfokuskan bayangan objek dengan lambat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. 14. Sumber cahaya. Pertama, sinar matahari tidak langsung direfleksi melalui cermin yang terletak di kaki mikroskop. Kedua, lampu listrik. Lampu yang digunakan jenis dop dengan kekuatan 60 watt terletak 20 cm di depan mikroskop. 15. Yaitu kaki mikroskop. Kaki mikroskop merupakan salah satu bagian dari mikroskop yang mempunyai fungsi sebagai penyangga mikroskop agar mikroskop dapat berdiri tegak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.